보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kita yang kedua ini nanti, Bu Guru akan menjelaskan materi yang sudah Bu Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Namun, sebelum itu, Bu Guru juga akan menyampaikan materi-materi apa saja yang harus kalian pelajari di kelas 8. Di kelas 8 ini nanti, kalian akan mempelajari yang namanya 1. Teks berita, yang kedua, iklan, poster, dan slogan, yang ketiga, teks eksposisi, yang keempat, puisi, dan yang terakhir adalah teks eksplanasi. Itu untuk semester 1. Sedangkan untuk semester 2, kalian akan mempelajari yang namanya 1. Teks ulasan, yang kedua, teks persuasif, dan yang ketiga, drama, terakhir, buku fiksi dan non-fiksi. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu teks berita. Sebelum Bu Guru jelaskan apa yang dimaksud dengan berita, kita coba jawab 4 pertanyaan ini dulu ya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan berita? Yang kedua, manfaat apa saja yang bisa kalian dapatkan dari berita? Yang ketiga, berita apa saja yang sering kalian dengar? Dan yang terakhir, perbedaan berita di TV maupun di radio. Kita jawab dulu yang pertama ya. Berita. Berita adalah suatu informasi yang bersifat fakta dan aktual yang beredar di masyarakat luas. Sedangkan manfaat berita tentunya seperti yang sudah kalian ketahui, pastinya kita akan mendapatkan informasi ataupun menambah pengetahuan. Yang ketiga, berita apa saja yang sering kalian dengar? Kalau yang laki-laki, Bu Guru yakin kalian sering mendengar ataupun melihat berita tentang yang namanya sepak bola. Itu bagi yang laki-laki. Kemudian, apa perbedaan berita di TV maupun di radio? Kalian juga pasti sudah tahu bahwa kalau berita di televisi, selain kita bisa mendengar, kita juga bisa melihat. Tapi, kalau di radio kita hanya bisa mendengar saja. Tapi, menurut kalian, lebih menarik mana? Berita dari koran, televisi, maupun radio? Pasti di antara kalian memiliki jawaban yang berbeda-beda. Baiklah, kita langsung masuk saja mengenai pengertian berita. Berita merupakan sebuah peristiwa yang dilaporkan mengenai kejadian nyata atau sebagai opini yang aktual, penting, menarik, dan berdasarkan fakta. Bu Guru garis bawahi dulu ya. Berita, aktual, dan fakta. Kenapa Bu Guru minta kalian menggarisbawahi? Karena dalam berita itu harus bersifat aktual. Artinya aktual adalah yang masih hangat dibicarakan masyarakat, belum basi. Sedangkan kalau fakta, dalam berita harus sesuai dengan kejadian yang sebenarnya tanpa ada rekayasa. Itu yang harus kalian garis bawahi. Kemudian, fakta dalam berita adalah peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, kenapa akhir-akhir ini sering kali kalian mendengar adanya yang namanya berita hoax? Karena masyarakat itu mudah sekali tertipu, padahal yang namanya berita hoax itu belum tentu kebenarannya, hanya untuk istilahnya memberikan sensasi. Jadi, kalian jangan sekali-kali ya percaya ataupun menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Sedangkan opini dalam berita adalah hal yang bersifat pernyataan dari seseorang atau kelompok orang tertentu mengenai suatu peristiwa. Misal, ada kejadian peristiwa pembunuhan ataupun kecelakaan. Pasti untuk mengungkap kejadian sebenarnya, polisi mengumpulkan beberapa saksi. Dari saksi-saksi itu pasti akan digali informasi. Galian informasi itulah yang dinamakan opini yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, teks berita berisi tentang segala informasi yang terjadi di sekitar, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Nah, manfaat berita itu tadi adalah memberikan informasi. Meskipun kalian berada di Indonesia,
Tapi dengan adanya informasi berita, kalian bisa mendapatkan informasi yang berada dari luar negeri. Misalnya, kecelakaan pesawat di negara A, ataupun peristiwa ekonomi, ataupun anjloknya kereta dari negara B. Itu bisa kalian dapatkan dari yang namanya berita. Informasi berita dapat disajikan melalui media cetak, internet, televisi, dan radio. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, di antara kalian pasti sudah pernah mendapatkan berita yang berasal dari media cetak. Contohnya koran, internet misalnya Detikcom, televisi misalnya Liputan 6, dan radio yang biasanya disebarkan melalui radio RRI. Kemudian kita lanjutkan ciri berita yang baik. Yang pertama, menarik perhatian. Itu jelas. Yang namanya berita itu harus menarik perhatian. Kalau tidak menarik perhatian, tentunya masyarakat tidak akan tertarik untuk melihat ataupun mendengar berita tersebut. Yang kedua, terkini atau aktual. Ini yang paling penting. Artinya, berita yang disampaikan itu masih hangat dibicarakan, bukan istilahnya beritanya itu basi atau sudah ketinggalan zaman. Yang ketiga, dipercaya. Artinya, isi berita harus dapat dipercaya. Itulah mengapa berita harus sesuai dengan fakta, tidak mengada-ngada, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagi siapapun yang menyebarkan berita hoax, artinya tidak bisa dipercaya, hati-hati ya, karena sekarang semuanya sudah dilindungi oleh undang-undang. Yang keempat, jelas dan menggunakan kalimat yang sederhana. Artinya, berita yang baik harus jelas, jangan berbelit-belit. Dan kalimat yang digunakan harus sederhana supaya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Kalau berita menggunakan bahasa yang terlalu tinggi ataupun berbelit-belit, otomatis masyarakat sekitar itu tidak akan paham dengan apa yang disampaikan oleh si pembawa berita ataupun yang ada di dalam koran. Jadi, bahasa itu juga penting harus diterapkan di dalam sebuah berita. Artinya, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kita lanjutkan pada syarat berita. Yang pertama, merupakan fakta, bukan opini. Ingat ya, bukan opini. Kalau opini, masih harus dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, data yang disajikan berdasarkan fakta, tidak direkayasa. Yang ketiga, aktual. Jarak antara penyiaran berita dengan waktu kejadian tidak terlalu jauh. Tadi seperti yang Bu Guru bilang tadi, yang namanya berita itu jangan sifatnya basi atau sudah ketinggalan zaman. Peristiwanya terjadi hari ini, kalian sampaikannya tahun depan. Artinya kan berita itu sudah basi, masih atau bisa dikatakan ketinggalan zaman. Yang keempat, seimbang. Artinya, berita harus ditulis dan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak kepada salah satu pihak. Misalnya pada saat pemilihan Pilpres, si pembawa berita jangan sampai ibaratnya memihak oleh salah satu pasangan, itu tidak boleh. Ataupun dalam koran, memihak salah satu pasangan itu juga tidak boleh. Harus bersifatnya seimbang. Yang terakhir, lengkap. Artinya, berita yang baik itu harus mengandung 5W plus 1H. Baiklah anak-anak, cukup sekian ya dari Bu Guru. Minggu depan pada pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan lagi mengenai unsur-unsur berita, yaitu yang berkaitan dengan 5W plus 1H. Oke, sampai di sini dulu ya materi tentang berita. Kalian pahami dulu betul-betul apa yang dimaksud dengan berita. Setelah kalian mempelajari tentang teks berita, silahkan kalian catat materi berita di atas di buku catatan kalian. Jadi kalian tidak perlu sewaktu-waktu membuka HP, tapi kalian bisa mempelajari lewat buku catatan kalian. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.